Bapak Ibu Waka SMA Negeri 1 Jetis, dan seluruh wali murid SMA Negeri 1 Jetis, serta hadirin semuanya yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa menghadiri acara virtual melalui Zoom meeting, yaitu dengan topik kita persiapan pembelajaran tatap muka yang akan diadakan oleh SMA Negeri 1 Jetis pada tanggal 22 April 2021. Salawat dan salam tetaplah tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang istiqomah sampai yaumul kiamah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara pada kesempatan pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara yang ketiga yaitu acara inti Sarasehan, dan yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk membuka acara pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon Bapak Ibu semuanya untuk berdiri tegak dan menirukan di dalam hati. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah acara inti. Kali ini kita akan mendengarkan dari beberapa pembicara yang nanti ada dari Panewu Jetis, kemudian Dan Ramil Jetis, Kepala Puskesmas, Kapolsek Jetis, serta akan dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah. Namun pada acara kesempatan hari ini akan dipandu oleh Ibu Sri Sarjiati MPDPI selaku Wakakurikulum SMA Negeri 1 Jetis. Selamat pagi saudara-saudara. Saya sapa sekali lagi tanpa banyak berkata-kata. Selanjutnya dipersilahkan kepada Bu Sri. Terima kasih Bu Emma. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami hormati Bapak Panewu Jetis Bapak Sarjiati SIP MSI, yang kami hormati Bapak Dan Ramil Kapten Rejo Mulyo, yang kami hormati Kapolsek Jetis Bapak AKP Hatta Azharudin Amrullah SSOS MIP, yang kami hormati Ibu
Kepala Puskesmas Jetis, Ibu Dr. Titis Indri Wahyuni, yang kami hormati pula Bapak Lurah Yudi Fahrudin SE, dan yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jetis, Bapak Dr. Andes Jamal Sarwana, serta Bapak Ibu Waka, juga Bapak Ibu Wali, siswa kelas 12 IPA dan IPS, dan hadirin semuanya. Saya di sini izinkan sebagai moderator ingin membawakan serangkaian kegiatan. Yang pertama, nanti pembicara kita adalah dari Bapak Kepala Sekolah, yakni Bapak Dr. Andes Jamal Sarwana, yang beliau adalah, kami perkenalkan, Kepala Sekolah baru SMA Negeri 1 Jetis yang dimulai sejak bulan Desember tahun 2020 kemarin. Selanjutnya kepada beliau Bapak Dr. Andes Jamal Sarwana, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Pak Penewu Jetis yang kami hormati, Bapak Kapolsek Jetis yang kami hormati, Bapak Dan Ramil yang kami hormati, Ibu Kepala Puskesmas Jetis yang kami hormati, dan Bapak Lurah Sumberagung yang kami hormati pula, serta teman-teman guru yang kami hormati, dan juga Bapak Ibu wali siswa kelas 10, kelas 11 SMA Negeri 1 Jetis yang kami hormati. Pertama-tama mari tidak henti-hentinya kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, atas limpahan nikmat-Nya pada pagi hari ini kita semua bisa dipertemukan secara virtual karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Namun walaupun virtual, kami berharap esensi daripada pertemuan pada pagi hari ini nanti tetap berjalan dengan lancar, tanpa halangan suatu apapun. Selanjutnya juga tidak lupa kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan bagi yang melaksanakan, beriring doa semoga nantinya bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Ibu, Bapak yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa sarasehan persiapan pembelajaran tatap muka di SMA Jetis pada pagi ini kita laksanakan, ini ada beberapa dasar. Yang pertama adalah adanya keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan juga Menteri Dalam Negeri, yaitu terkait pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Juga mengikuti press release dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret yang lalu. Juga sesuai dengan arahan dari Gubernur DKI Jakarta bahwa supaya tidak terjadi lost learning, maka pembelajaran tatap muka ini harus dipersiapkan sehingga nanti pada waktunya untuk dilaksanakan ini semua sekolah sudah siap. Dan juga ini sesuai dengan arahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. Ibu, Bapak yang kami hormati, pada kesempatan ini kami sangat berterima kasih kepada para pemangku kebijakan di wilayah Kapanewon Jetis yang sudah berkenan bergabung, yang nantinya juga kami mohon untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada para orang tua siswa, sehingga pada saatnya nanti kalau pemerintah sudah memerintahkan untuk diadakan pembelajaran tatap muka, semuanya akan berjalan dengan baik, aman. Dan juga perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa di daerah Yogyakarta saat ini sudah mengadakan uji coba pembelajaran tatap muka yang sudah berlangsung sejak hari Senin kemarin.
Dan untuk Bantul ada 2 sekolah yang ditunjuk. Yang pertama untuk SMA adalah SMA Negeri 1 Pajangan, untuk SMK-nya itu diwakili oleh SMK Negeri 1 Bantul. Nah, selanjutnya Bapak Ibu perlu kami sampaikan, tim atau Satgas Pembelajaran Tatap Muka di masa pandemi SMA Negeri 1 Jetis ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari prasarana juga sarananya. Yang pertama dari prasarana ini tempat cuci tangan itu sudah kita siapkan di setiap kelas, juga perabot-perabot, meja, kursi siswa semua sudah kita siapkan. Dan insya Allah semuanya sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Juga kami sudah pasang poster-poster tentang bagaimana cara mencegah penularan COVID-19 ini, sebagaimana tadi bisa kita saksikan melalui video yang di awal pertemuan ini sudah diputar. Juga perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa seluruh guru dan tenaga pendidikan ini sudah melaksanakan vaksin ya yang hari yang pertama. Untuk yang tahap kedua itu akan dilaksanakan besok tanggal 4 dan insya Allah setelah itu sesuai dengan arahan Pak Menteri memang harus sudah mengadakan pembelajaran tatap muka. Namun kita masih menunggu. Walaupun Pak Menteri sudah menyatakan seperti itu, kita masih menunggu instruksi daripada gubernur. Bapak Ibu yang kami hormati, kesiapan sekolah saat ini sudah maksimal. Ya. Jadi untuk izin dari orang tua ini sudah kita sampaikan dan saat ini sudah terkumpul bahwa memang ada beberapa siswa yang tidak atau yang belum diizinkan oleh orang tua. Nah, untuk itu kepada siswa yang belum diizinkan nanti sekolah tetap melaksanakan pembelajaran namun secara daring. Bagi yang sudah diizinkan nanti akan kita jadwalkan dengan 2 shift karena maksimal 1 shift itu hanya separuh daripada kapasitas saat normal. Sehingga anak-anak nanti pembelajarannya itu hanya diikuti si pagi itu diikuti oleh nomor ganjil ya dengan durasi pembelajaran 2,5 jam Bapak Ibu karena ini masih istilahnya uji coba ya nanti di awal itu. Jadi nanti separuh separuh siswa atau yang nomor ganjil itu masuk pagi ya seperti tadi menempati kursi sebelah kiri dan pembelajarannya nanti hanya 3 jam, mohon maaf, 3 jam ya. Kemudian yang dimulai dari jam 7 sampai jam 10. Kemudian kelas akan disterilkan dan sesi siang nanti akan dimulai pada jam setengah 1. Sehingga kita harapkan semua siswa itu untuk yang melaksanakan sholat, ini sholatnya harus di rumah. Ya. Jadi tidak melaksanakan sholat zuhur di masjid sekolah. Jadi setelah sholat baru berangkat ke sekolah. Kemudian kelengkapan-kelengkapan yang lain ini sudah sebagai screening awal, ini anak sebelum ke sekolah dia akan mengisi tentang form yang akan disampaikan lewat Google Form, itu wajib diisi oleh anak dan untuk anak-anak yang memang terindikasi habis bepergian jauh atau suhu badannya agak tinggi atau mungkin pusing ini nanti langsung tidak diwajibkan untuk berangkat. Jadi dimohon untuk tetap di rumah mengikuti pembelajaran secara daring. Jadi nanti sekolah ini melaksanakan dua cara pembelajaran. Yang pertama tatap muka di sekolah dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Yang kedua nanti adalah jarak jauh PJJ, yaitu dengan atau daring ya.
Kemudian pada kesempatan ini nanti kami juga mohon berkenan Pak Penewu Jetis, Pak Kapolsek, Bu Kepala Puskesmas, dan juga Pak Danramil serta Pak Lurah untuk berkenan memberikan masukan-masukan sehingga pada saatnya nanti diperintahkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka semuanya akan berjalan dengan lancar. Barangkali itu Bapak Ibu mengawali pertemuan virtual pada pagi hari ini dan nanti di waktu berikutnya barangkali ada pertanyaan kami akan menjawab sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah kami. Dan insya Allah secara daftar periksa kita sudah lengkap, secara SDM-nya ini juga sudah kita persiapkan dengan semaksimal mungkin. Artinya teman-teman guru dan tenaga pendidikan itu sudah paham betul bagaimana istilahnya nanti harus bersikap dan bertindak di saat pembelajaran tatap muka ini dimulai. Demikian Bapak Ibu, ada kurang mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengawali sambutan dengan informasi tentang pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan di semester yang akan datang. Selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak Panewu Jetis, yakni Bapak Saryati SIP MSI untuk menyampaikan berbagai hal terkait dengan persiapan PTM SMA Negeri 1 Jetis ataupun barangkali informasi-informasi yang memang perlu disampaikan kepada kita semua. Kepada beliau Bapak Panewu Jetis, Bapak Saryati SIP MSI dipersilahkan. Semoga Bapak. Ya, mereka Bapak Panewu adalah selaku Ketua Satgas COVID Jetis ya Bapak. Oke. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Danramil Jetis, Pak Kapolsek Jetis, Bu Kepala Puskesmas Jetis 1, Pak Lurah Sumberagung, Pak Kepala SMA Negeri 1 Jetis beserta seluruh jajarannya, dan Bapak Ibu Wali Murid SMA Negeri 1 Jetis. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi siang hari ini kita masih mendapatkan banyak limpahan nikmat sehingga kita masih sehat, masih panjang umur dan dapat melanjutkan tugas pekerjaan kita. Ibu Bapak yang kami hormati, anak-anak kita ini sudah lebih dari 1 tahun tidak melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung di sekolah. Sudah yang kelas 3 tahu-tahu sudah akan lulus, yang murid baru belum pernah ke sekolah tahu-tahu sudah akan naik kelas 2. Dan Bapak Ibu, bahwa pendidikan itu tidak semata-mata transfer of knowledge, pengetahuan saja. Bahwa di sana juga ada pembentukan pendidikan mental, karakter, etika, dan lain sebagainya. Di mana pendidikan karakter, mental, etika itu tidak maksimal hanya dibentuk secara daring atau dalam jaringan atau jarak jauh. Kalau hanya sekedar transfer of knowledge, mungkin siswa disuruh baca buku di rumah itu sudah cukup. Oleh karena itu Bapak Ibu, dengan tetap mempertimbangkan perkembangan penyebaran COVID-19, pemerintah telah mengambil kebijakan bahwa mulai tahun ajaran depan 2021-2022 sudah akan dimulai kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah.
Kita tahu hari ini, saat ini, berbagai bidang kehidupan juga sudah mulai dibuka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nampaknya bidang pendidikan ini yang paling akhir dibuka. Nah, sesuai dengan instruksi Bupati Bantul nomor 11 tahun 2021, yang itu juga menindaklanjuti dari instruksi Pak Gubernur, instruksi Pak Menteri Dalam Negeri, bahwa saat ini kita masih dalam perpanjangan kelima pembatasan kegiatan di masyarakat, mulai tanggal 20 April sampai 3 Mei besok. PPKM Mikro ini pemetaan zonasinya berbasis RT. Tapi untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah, sementara ini sambil menunggu petunjuk lebih lanjut, belum atau tidak tergantung dari zonasi RT. Kita tahu saat ini kita dalam bulan Ramadan, pemerintah melalui Menteri Agama telah mengatur kegiatan pelaksanaan ibadah bulan Ramadan itu menyesuaikan zonasi RT di PPKM Mikro. Nah, sampai hari ini kebijakan pemerintah belum mengatur apakah penyelenggaraan pendidikan tatap muka nanti juga menyesuaikan zonasi PPKM Mikro atau tidak. Kita tunggu lebih lanjut, karena di dalam instruksi yang sekarang diterbitkan oleh pemerintah, untuk dunia pendidikan baru sebatas diperintahkan mempersiapkan, memastikan daftar periksa kesiapan untuk mempersiapkan kegiatan pembelajaran tatap muka di tahun ajaran baru nanti. Oleh karena itu, kami mendengarkan dan menyaksikan yang telah disampaikan oleh Pak Kepala SMA Negeri Jedes maupun video yang tadi sudah diputar. Kita melihat bahwa kesiapan SMA Negeri 1 Jedes untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka sudah mencukupi. Oleh karena itu, sebelum nanti dilaksanakan pembelajaran tatap muka di tahun ajaran baru, mungkin bisa dilakukan uji coba atau simulasi terlebih dahulu. Kemudian, untuk Bapak Ibu wali murid, saya kira kita semua juga perlu memberikan pelajaran kepada anak-anak kita untuk mulai menyesuaikan baru dengan protokol kesehatan. Saya kira sudah waktunya kalau kemarin kegiatan banyak yang dihentikan, banyak yang ditunda, maka mulai saat ini pemerintah sudah mengambil kebijakan. Mari kita dukung, kita juga edukasi diri kita, anak-anak kita, agar mulai berani beraktivitas normal, tetapi dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Dan sekolah juga perlu dukungan dari Bapak Ibu wali murid agar murid yang akan mengikuti pembelajaran tatap muka itu juga bersikap disiplin dan juga jujur. Disiplin dalam arti penerapan atau pemantauan protokol kesehatan di dalam lingkungan sekolah itu tentu sudah bisa dijamin oleh penyelenggara sekolah maupun oleh Satgas COVID di satuan sekolah. Karena setiap sekolah harus dibentuk Satgas penanggulangan COVID-19. Nah, waktu di luar KBM tatap muka, karena tadi disampaikan kepala sekolah hanya 3 jam, itu tidak tertutup kemungkinan justru menjadi potensi yang tidak terpantau ketika anak mungkin di jalan
atau setelah dari sekolah atau sebelum ke sekolah, bisa jadi berkumpul dengan teman-temannya, nongkrong di warung, dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu pengawasan kita bersama, perlu pemantauan kita bersama, agar kuncinya uji coba pembelajaran tatap muka ini tidak menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19 di dunia pendidikan. Saya kira intinya itu. Jadi, dan jujurnya itu para siswa juga dimohon buat ngapusi ketika kondisinya tidak fit, ketika sedang dari luar daerah atau mungkin sedang kontak erat dengan keluarga atau lingkungan yang di rumah positif COVID-19, maka kalau tidak menyampaikan, sekolah tidak akan tahu. Dan yang seperti itu mohon bisa jujur untuk disampaikan agar tidak ikut pembelajaran tatap muka. Saya kira dengan kedisiplinan dan kejujuran semuanya, kita berharap agar uji coba pembelajaran tatap muka ini betul-betul aman dari penyebaran COVID-19, sehingga bisa diteruskan nanti di tahun ajaran baru itu betul-betul secara bertahap menjadi pembelajaran tatap muka yang normal secara bertahap, tidak hanya mungkin 2 atau 3 jam, tapi bisa ditingkatkan secara bertahap dengan jaminan bahwa tidak ada klaster baru di dunia pendidikan untuk penyebaran COVID-19 ini. Saya kira itu perlu dukungan dan partisipasi dari semua pihak, tidak hanya sekolah, karena KBM tatap muka di sekolah hanya beberapa jam tadi, dan titik rawannya justru terletak di luar sekolah. Ketika anak-anak kita sudah lama nggak ketemu dengan temannya, mungkin kangen-kangenan di tempat tertentu, biasanya nongkrong sebelum ke sekolah atau setelah dari sekolah, nah itu yang mungkin perlu dihimbau agar tidak dilakukan. Dari rumah langsung ke sekolah, dan dari sekolah langsung ke rumah. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan kita bisa mewujudkan pendidikan yang sehat dan aman dari COVID-19 agar tetap tercipta penerus yang cerdas dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Panewu Cetes, Bapak Saryati SIP MSI. Kuncinya nih Pak, PTM tidak menimbulkan klaster baru di dunia pendidikan. Oke. Ini kuncinya. Ya, selanjutnya kami akan mohonkan kepada Ibu Kepala Puskesmas Jetis, yakni Ibu Dr. Titis Indri Wahyuni, untuk menyampaikan berbagai hal terkait dengan persiapan PTM dan bagaimana nanti pantauan dari Puskesmas terhadap kegiatan PTM di Sekolah Jetis. Perlu diketahui bahwa SMA Jetis itu telah banyak bekerjasama dengan Puskesmas Jetis, dan Bu Titis ini telah lama membersamai berbagai kegiatan di SMA Negeri 1 Jetis. Kepada beliau Ibu Dr. Titis Indri Wahyuni dipersilahkan. Semoga Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Panewu, Kapanewon Jetis, yang saya hormati Bapak Kapolsek Panewon Jetis, yang saya hormati Bapak Dan Ramil, Bapak Lurah Desa Sumber Agung, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jetis, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Jetis, serta Bapak Ibu Wali Murid dari adik-adik di SMA Negeri 1 Jetis. Alhamdulillah, puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya kepada kita. Hari ini kita bisa berjumpa walaupun mungkin tidak bertemu langsung ya Bapak dan Ibu, jadi lewat Zoom. Mudah-mudahan nanti di hari ini kita bisa mendapatkan
hal yang bermanfaat. Gambare. Baik, Ibu, saya izin untuk share screen, ya. Halo, mohon izin saya share screen. Monggo Bu, Ibu. monggo. Monggo silahkan. Iya, monggo Bu, monggo Bu, monggo Bu. Monggo. Ini soalnya belum bisa share screen, belum bisa. Nggih. Ya Allah. Oke. Ibu, Baru di rumahku. Besok aja. Mau tak kasihkan, tak kasihkan Sofia, besok aja nih sama Ibu. Benar nih, Jan. Ya kalau ada rinciannya kan ini. sampun ya. Kurang ini. Ya, terima kasih. Mohon izin untuk pagi hari ini saya menyampaikan untuk kondisi terkini COVID di Indonesia, khususnya di Jetis, kemudian juga tentang persiapan dari anak-anak atau mungkin sekolah untuk menghadapi PTM ya, atau pertemuan tatap muka. Baik, ini untuk COVID ini memang kita sudah 1 tahun lebih nih. Selama 1 tahun ini kasusnya memang masih ada sampai sekarang. Untuk sampai hari ini kita sudah di angka 1,6 ya untuk kasus konfirmasi. Kemudian untuk vaksin sampai hari ini kita sudah ada 11 juta orang yang divaksinasi untuk tahap pertama, kemudian 6 juta orang untuk vaksinasi tahap kedua. Nah, untuk kasus Indonesia sendiri ini bisa dilihat memang untuk grafiknya hari ini ya, sampai bulan April ini ada penurunan dibandingkan di bulan Januari, karena Januari ini di Indonesia paling tinggi ya kasusnya, Januari sampai bulan Maret ini grafik tertinggi, kemudian ini sudah mulai menurun. Ya, walaupun sudah menurun tapi memang kita tidak boleh lengah, jangan sampai nanti kita mendapatkan gelombang kedua COVID mungkin seperti di India atau mungkin negara-negara lain yang karena mungkin sudah vaksinasi kemudian menjadi lengah dan akhirnya menjadi gelombang kedua COVID. Nah, kemudian untuk Bantul sendiri kasus kita masih ada, tapi untuk pasien yang isolasi juga sekarang sudah mulai mendatar dibandingkan bulan Januari. Nggih. Untuk bulan Januari ini kita paling tinggi kasusnya di antara tahun ini bulan-bulan sebelumnya. Kemudian sekarang di April kita sudah mulai mendatar. Nah, untuk kasus kita di Jetis sendiri sampai hari ini Bapak dan Ibu untuk kasus aktif ini se-Jetis nggih, se-Kecamatan Jetis itu kita ada 63 kasus untuk kasus yang aktif. Kemudian untuk totalnya kita sekitar 784. Ini se-Kepanewon Jetis. Kemudian total kasus sendiri di Bantul ini ada sekitar 872 kasus aktif yang masih isolasi sampai saat ini. Kemudian zonasi itu memang ada PPKM mikro, zonasi RT, kemudian ada zonasi tingkat kecamatan. Nah, untuk zonasi tingkat kecamatan yang terbaru ini berlaku sampai 26 April, sudah mau berakhir ini nggih. Untuk Jetis kita di zona orange atau resiko sedang. Ini sudah menurun karena kemarin beberapa waktu kita sempat ada di zona merah. Nah, sekarang kita sudah mulai turun di zona orange. Kita nggak bisa Seperti kita tahu ya, untuk program pencegahan dan pengendalian COVID ini ada berbagai macam sektor yang sangat berpengaruh dan memang ini harus ada kerjasama. Yang pertama ini dari pemerintah, terutama kita kesehatan, ini ada program 3T, kemudian ada program isolasi 3T atau testing, tracing, treatment, cara untuk mencari pasien, kemudian menemukan, kemudian kalau sudah ditemukan dicari kontak eratnya, kemudian diisolasi. Tujuannya supaya pasien itu benar-benar yang positif diketahui, kemudian bisa diisolasi supaya tidak menular ke orang lain. Kemudian selain itu masyarakat juga tetap harus 5M. 5M ini harus selalu ada,
menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selain itu, sekarang ada program baru yaitu vaksinasi. Nah, tiga lingkaran ini tidak boleh hanya satu-satu dilaksanakan. Jadi tidak boleh hanya vaksinasi saja, tidak boleh hanya 3T saja, tidak boleh hanya 5M saja, tetapi semuanya memang diharapkan bisa berjalan bareng supaya COVID benar-benar bisa diberantas. Kalau hanya vaksinasi saja atau hanya mungkin 3T saja atau hanya 5M saja, tentunya itu akan menjadi sesuatu yang sulit untuk menanggulangi COVID. Nah, sekarang untuk tatap muka ini memang di Indonesia sendiri kita dari Inmendagri nomor 9 tahun 2021, kemudian tadi Pak Panewu ngendika juga ada peraturan gubernur dan bupati, ini berlaku terbarunya sampai 3 Mei. Di sini memang dikatakan untuk tingkat kabupaten itu sudah mulai ada kegiatan belajar mengajar, baik daring ataupun luring atau tatap muka yang dilakukan secara bertahap. Dan sekarang memang masih dalam proyek percontohan. Untuk Bantul tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah, kita ada SMA 1 Pajangan dan SMK 1 Bantul. Nggih. Nah, kemudian dari proyek percontohan ini, kita untuk harapannya kemudian akan diikuti dengan pembelajaran tatap muka sekolah-sekolah yang lain. Ketika proyek percontohannya ini dievaluasi, ternyata hasilnya bagus, tidak ada penambahan kasus baru. Nah, untuk itu memang ini SMA 1 Jetis sudah mempersiapkan dengan matang, nggih, sebelum mulai ada pembelajaran tatap muka. Salah satunya dengan persiapan sarpas dan lain-lain, juga mengundang Bapak Ibu semua supaya nanti ketika pembelajaran tatap muka ini benar-benar dilaksanakan oleh seluruh sekolah, itu SMA Negeri 1 Jetis sudah siap. Nah, untuk persiapan sekolah tadi sudah disampaikan di video, menurut saya juga sudah lengkap nggih untuk persiapan dari SMA 1 Jetis sendiri untuk pembelajaran tatap muka ini, baik dari segi sarana untuk penerapan protokol kesehatan, kemudian aksesnya. Jadi kemarin kita juga sudah koordinasi, memang untuk siswa-siswa yang nanti ketika di sekolah kok sakit, itu bisa dibawa ke puskesmas atau mungkin langsung dibawa pulang, tergantung nanti dari orang tua menghendakinya seperti apa. Terus kemudian juga ada penerapan area wajib masker, tadi sudah nggih, ini di sini tadi sudah semua dilakukan, kemudian membuat kesepakatan dengan Komite Pendidikan tentang belajar tatap muka juga sudah dilakukan oleh SMA 1 Jetis ini. Protokol sarana untuk protokol kesehatan ini juga tadi sudah saya lihat di video juga sudah lengkap untuk SMA 1 Jetis. Nah, kemudian dari segi siswa sendiri seperti apa? Jadi walaupun nanti belum mulai, kita sudah mulai mempersiapkan, terutama saya mohon untuk Bapak Ibu wali murid ini juga bisa menyiapkan siswa-siswanya. Jadi dari sekolah itu ada persiapan sarana prasarana, dari siswa sendiri ada persiapan supaya ketika ada pembelajaran tatap muka besok itu benar-benar dilaksanakan dengan baik dan benar, tidak menjadi klaster baru tadi, tidak menjadi klaster baru dari COVID-19, tidak menaikkan lagi kasusnya menjadi gelombang kedua gitu, jadi tetap aman walaupun ada pembelajaran tatap muka. Nah, persiapan siswa sendiri yang pertama selalu patuhi protokol kesehatan. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Panewu. Jadi untuk protokol kesehatan ini tidak hanya ketika di sekolah, tapi justru ketika di luar sekolah. Nah, selama ini kan tidak sekolah, tapi malah di luar main. Nah, ini justru yang harus diperhatikan. Jadi selama di sekolah, insya Allah dari sekolah juga mengusahakan, tetapi ketika di luar, ketika sudah selesai sekolah, itu monggo dari adik-adik siswa juga diberikan pengertian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang 5M ini. Kemudian jaga imunitas tubuh ini untuk adik-adik, nggih. Untuk adik-adik siswa, bagaimana caranya? Yang pertama makan bergizi seimbang. Jadi makan sesuai dengan yang memang takarannya, nggih, sesuai dengan piring nasi kalau dari sisi kesehatan. Kemudian aktivitas fisik jangan lupa. Jadi mungkin kemarin libur ini banyak gadget kayak gitu, nggih. Kalau libur itu biasanya kemudian malah justru banyak di depan laptop mungkin untuk pembelajaran daring.
Nah, selain itu juga tetap harus diminta untuk aktivitas fisik, Bapak dan Ibu. Aktivitas fisik ini bisa olahraga sendiri di rumah, atau mungkin juga berjemur pagi. Jadi sebenarnya adik-adik siswa itu diminta diam di rumah, tetapi kegiatan keluar karena untuk sinar matahari juga sangat perlu untuk kesehatan adik-adik. Kemudian menjaga kesehatan mental. Jadi jangan sampai malah adik-adik karena mungkin banyak daring, kemudian mungkin malah jadi ini nggih, banyak pikiran seperti itu. Jadi dari persiapan siswa sendiri ini menurut saya sangat perlu juga untuk dipersiapkan dari sekarang, mumpung ini juga masih ada waktu, karena belum ada aturannya juga untuk memulai pembelajaran tatap muka yang serentak. Monggo bisa dipersiapkan untuk selama di rumah. Nah, kemudian untuk besok ketika di sekolah, ketika sudah mulai pembelajaran tatap muka, ini apa yang harus dilakukan oleh siswa gitu nggih. Ini sebelum berangkat tentu harus sarapan, karena ini untuk peningkatan daya tahan tubuh tadi nggih yang saya sampaikan di depan. Jadi harus makan ketika mau sekolah, jangan sampai tidak makan. Kemudian memastikan dirinya sehat. Jadi tadi ada di video ada screeningnya. Ketika memang kondisinya tidak sehat, monggo tidak usah berangkat, tidak apa-apa. Jadi istirahat di rumah dulu. Misalnya ada keluhan flu. Flu itu walaupun ringan, tetapi juga lebih baik istirahat ketika ada keluhan ini, batuk pilek, terutama flu gitu. Kemudian tidak dari luar kota atau daerah yang memang pandemi COVID atau tidak sedang kontak erat dengan penderita COVID-19. Jadi ini memang memastikan dirinya benar-benar sehat. Ketika tidak sehat, monggo bisa izin ke Satgas COVID di sekolah. Kemudian menggunakan masker. Nah, masker yang benar ini memang setidaknya 3 lapis, Bapak dan Ibu. Jadi kalau maskernya masker kain, ini setidaknya 3 lapis. Tetapi kalau memang hanya punya 2 lapis, bisa ditambah tisu di dalamnya. Jadi tetap 3 lapis. Atau kalau misalnya memang punya masker bedah, monggo bisa dipakai masker bedahnya. Kemudian juga tetap membawa masker cadangan di Bapak Ibu, karena biasanya mungkin berkeringat atau apa seperti itu perlu ganti. Bawa hand sanitizer, jangan lupa kalau nanti untuk persiapan di jalan. Kemudian membawa makanan dan minuman dari rumah diusahakan. Jadi supaya menghindari jajan bareng. Kalau untuk siswa kan biasanya terus ini ya senang untuk makan bareng atau mungkin ngobrol. Nah, ini meminimalkan itu dengan membawa alat makan sendiri. Kemudian membawa perlengkapan ibadah sendiri. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk ini ya sholat itu tidak dilakukan di sekolah untuk besok. Jadi zuhur itu sudah pulang, atau mungkin kalau yang kelas sore itu dimulai dari habis zuhur sampai asar. Ini selama perjalanan juga tetap menjaga 5M-nya tadi, tetap jaga jarak dengan teman, atau mungkin kalau naik kendaraan umum juga tetap menjaga 5M-nya, tidak kemudian menyentuh-nyentuh permukaan-permukaan yang ada di ini di angkutan umum, tidak menyentuh mata, hidung, mulut. Kemudian ketika naik kendaraan umum berarti juga membersihkan diri ya sebelum atau sesudah naik kendaraan umum dengan membawa hand sanitizer tadi. Nah, ini banyak sekali untuk bisa dilakukan siswa, yang harus dilakukan siswa ketika sebelum masuk gerbang. Tadi sudah ada di video kali ini, saya kira dari sebelum masuk, selama pembelajaran, kemudian setelah pulang. Intinya adalah tetap 5M. Jadi sebelum sampai sekolah 5M, kemudian di sekolah juga 5M, dan setelah pulang juga tetap menerapkan 5M. Dan setelah pulang tidak malah pergi kemana-mana, tapi diusahakan segera pulang ke rumah saja. Kemudian ya sampai rumah mandi, kemudian tetap CTPS-nya ya, cuci tangan dengan sabunnya. Dan juga ini kalau misalnya di rumah kok tiba-tiba sakit, bisa segera melaporkan ke Satgas COVID yang ada di sekolah. Untuk SMA Negeri 1 Jetis kami sudah dibentuk, jadi ketika sakit bisa segera lapor supaya bisa ditindaklanjuti. Kalau memang nanti mengarahnya itu ke gejala COVID, itu bisa dilakukan cek untuk cek untuk mengarah ke COVID, bisa swab atau mungkin pemeriksaan darah yang lain. Jadi intinya seperti itu, 5M, dan jika sakit monggo segera lapor ke Satgas COVID-nya.
Nah, ini tadi juga sudah ada di video untuk protokol proses belajar mengajar. Ini selama belajar mengajar tetap 5M tadi memakai masker, jaraknya tadi di video sudah ada juga. Kemudian durasi belajar dibatasi, kemudian jumlah siswanya dibatasi, ini juga sudah nggih. Untuk olahraga dan ekstrakurikuler mungkin untuk waktu dekat dalam masa percobaan mungkin belum dulu sampai nanti mungkin kasusnya sudah benar-benar turun ngeten nggih. Kalau misalnya nanti masuk awal-awal gitu mungkin bisa tidak usah ada kegiatan ini dulu. Kemudian juga siswa membawa bekal masing-masing. Jadi supaya tidak ada kerumunan gitu ya ketika mungkin jajan. Karena kalau kantin mungkin terbatas tempatnya, kalau dikhawatirkan terjadi kerumunan lebih baik siswa membawa bekal masing-masing dari rumah. Mungkin itu saja dari saya singkat ya untuk persiapan adik-adik siswa SMA 1 Jetis nanti ketika memang pembelajaran tatap muka ini mau dimulai. Kalau yang sekarang kita masih menunggu dari aturan yang ada di Bantul nggih, apakah memang sudah boleh untuk semuanya masuk atau masih dalam masa ini ya percobaan, beberapa sekolah saja yang buka. Mungkin itu saja dari saya, dan dengan persiapan yang baik ini semoga nanti tetap aman. Jadi ketika masuk tidak menjadi klaster baru dan kasus di Indonesia juga menjadi semakin menurun. Terima kasih, kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Dr. Titis Indri Wahyuni yang telah menyampaikan berbagai hal terkait dengan persiapan PTM. Ini ada pertanyaan Ibu, tetapi apakah kita Ibu jawab nanti setelah pada sesi question and answer ya? Sesi tanya jawab ya? Ibu. Ini kita lanjut lagi. Tetapi nanti sebelumnya kami juga kepada Bapak Dan Ramil atau Pak Kapolsek kami tawarkan terlebih dahulu, monggo, atau mau berdua mau ngendikong ya nanti kita berikan waktu. Namun ini kepada Bapak Dan Ramil terlebih dahulu sih kami mohonkan untuk ngendikong. Kepada Bapak Kapten Rejo Mulyo kami persilahkan. Monggo Bapak. Matur nuwun atas pemberian waktunya. Kami hanya sedikit menambahkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Panewu Jetis, yang saya hormati Pak Kapolsek, dan saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SMA 1 Jetis, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid, siswa-siswa SMA 1 Jetis. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai sekarang kita masih diberikan kesehatan sehingga nanti untuk rencana pembelajaran tatap muka ini insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik apabila dalam kondisi sehat semua. Dari Koramil Jetis tentunya sebagai aparat kewilayahan kami sangat mendukung dengan adanya rencana pembelajaran tatap muka yang beberapa waktu ini bahkan sudah 1 tahun siswa ini tidak bisa belajar tatap muka langsung di sekolah dan hanya belajar sistem daring di rumah. Untuk ini pembelajaran tatap muka ini diharapkan nanti bisa meningkatkan kemampuan intelektual siswa semua, karena kalau daring dari rumah tentunya ada kendala-kendala yang dialami oleh siswa. Tetapi rencana pembelajaran tatap muka ini untuk sarana prasarana tadi dari Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan dengan DKK sudah semuanya siap untuk sarana protokol kesehatan yang ada di lingkungan sekolah, semuanya sudah dipersiapkan. Tetapi kita juga harus mempersiapkan mental dari siswa kita dan juga kepedulian dari Bapak Ibu guru yang selalu mengingatkan untuk protokol kesehatan kepada siswa-siswa. Karena sarana prasarana walaupun selengkap apapun, kalau mental dari siswa tidak mau menggunakan secara baik, itu tidak bisa
maksimal untuk hasilnya. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu guru yang ada di SMA 1 Jedes nanti juga untuk mengingatkan semua siswa agar tetap melaksanakan protokol kesehatan sebelum masuk, selama kegiatan belajar mengajar, dan pulangnya. Jadi nanti kita harus tetap mengawasi, mengingatkan pada seluruh siswa. Jangan sampai nanti di dalam melaksanakan protokol kesehatan sudah baik, tetapi selesai dari pembelajaran nanti pulang tidak langsung ke rumah, tapi nanti berkumpul-kumpul dengan siswa lainnya atau berkumpul dengan teman-teman lainnya. Akhirnya itu juga mengurangi efektivitas dari protokol kesehatan. Kemudian selanjutnya dari Koramil 09 Jedes siap untuk melakukan bantuan pengawasan di SMA 1 Jedes. Nanti kami akan mengirimkan anggota untuk ikut mengawasi agar anak-anak siswa SMA 1 Jedes ini mau melaksanakan protokol kesehatan dengan benar. Jadi apabila dibutuhkan kami siap untuk membantu, nanti bekerja sama dengan Polsek, sama-sama kita mengawasi anak-anak kita yang melaksanakan pembelajaran tatap muka. Karena kalau tidak diingatkan terus, pasti anak-anak ini masih ada kelengahan untuk melaksanakan protokol kesehatan. Untuk itu kami siap, sekali lagi kami siap membantu untuk pengawasan di SMA 1 Jedes selama melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kemudian selanjutnya dari Koramil Jedes juga apabila nanti untuk sarana protokol kesehatan yang berupa masker, kalau memang masih membutuhkan dari SMA 1 Jedes ini, kami siap untuk mendorong karena kita masih mempunyai stok yang cukup banyak masker ini. Nanti kami perbantukan atau kami serahkan supaya bisa untuk menambah dari fasilitas protokol kesehatan untuk siswa-siswa yang ada di SMA 1 Jedes. Kemungkinan ada siswa yang lupa, itu nanti kita bisa memberikan kepada mereka atau maskernya perlu ditambahkan, itu kita siap untuk mendorong. Nanti kita masih punya stok yang banyak. Kemudian untuk Bapak Ibu wali murid, monggo nanti siswanya mulai dengan adanya belajar tatap muka ini selalu diingatkan kepada putranya untuk melaksanakan protokol kesehatan selama belajar di sekolah maupun setelah kembali ke rumah. Karena di sekolah dilaksanakan dengan baik protokol kesehatan, tetapi untuk pergaulan di rumah nanti lengah juga akan berdampak kepada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Karena terdampaknya itu tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi bisa juga karena dari kegiatan yang ada di rumah. Untuk ini protokol kesehatan itu harus dilaksanakan baik di sekolah maupun di rumah dan di lingkungan sekitarnya. Jadi tetap kita tekankan kepada anak-anak kita selalu melaksanakan protokol kesehatan, dan juga keluarga semuanya yang ada di rumah harus melaksanakan protokol kesehatan dengan baik agar kita semua bisa terhindar dari corona ini. Karena corona ini semuanya harus saling mendukung, baik keluarga maupun siswa yang akan melaksanakan untuk belajar tatap muka di sekolah, dan juga Bapak Ibu guru semuanya monggo nanti terus memberikan peringatan dan juga motivasi pada anak-anak ini supaya semuanya terhindar dari wabah corona ini. Saya kira demikian Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid. Intinya kami aparat kewilayahan dari Koramil Jedes siap mendukung apapun untuk kegiatan pembelajaran tatap muka, dan juga kami siap akan mendorong masker berapa yang dibutuhkan. Kami masih punya stok banyak. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan rencana pembelajaran tatap muka ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan semuanya berjalan dengan baik apabila kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka ini. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Kapolsek
Saya menyampaikan yang lain. Terima kasih. Monggo dilanjut ya mawon Bapak Kapolsek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Panewu, Bapak Dan Ramil, Puskesmas 1, Bapak Lurah Sumberagung, Kepala Sekolah beserta staf dan jajaran guru, para wali siswa SMA 1 Jetis. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan Zoom meeting untuk persiapan sekolah tatap muka. Ada beberapa yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan ini. Yang pertama, kami sangat mengapresiasi persiapan-persiapan yang dilakukan oleh sekolah. Sangat luar biasa, namun demikian apa yang disampaikan oleh Pak Panewu, oleh Ibu Kapuskesmas maupun Bapak Dan Ramil, yang perlu diperhatikan adalah saat mau berangkat sekolah maupun bubaran sekolah, jangan sampai anak-anak kita tidak terkontrol. Kedisiplinan masing-masing siswa apabila sudah selesai atau meninggalkan sekolahan harus benar-benar kembali lagi ke rumah. Jangan sampai kegiatan ini malah digunakan untuk sarana reuni, karena setahun lebih tidak bertemu, akhirnya ada kayak sejenis reuni kecil-kecilan ataupun malah bareng-bareng di tempat yang tersembunyi, yang dari jangkauan mungkin tidak bisa dipantau oleh orang tua maupun dari sekolah, sehingga ini akan menjadi klaster baru yang nantinya akan timbul penyebaran COVID. Saya mohon dari orang tua, tolong anak-anak kita pantau jam berapa anak-anak ini pulang, sehingga harus dipastikan dia kembali ke rumah kalau bisa tepat waktu, sehingga tidak ada kesempatan anak-anak kita bermain keluar belayangan atau seperti apa tanpa ada kontrol. Itu yang kedua. Yang ketiga, mohon nanti dilaksanakan evaluasi secara periodik, apakah yang dilakukan ini sudah benar-benar sesuai dengan protokol kesehatan atau belum, sehingga kekurangan-kekurangan dapat kita lakukan untuk pembenahan-pembenahan lebih lanjut. Dan Polsek Jetis nanti juga akan selalu mendukung kegiatan ini, akan kita lakukan patroli-patroli, bagaimana kita bisa mengingatkan adik-adik kita, anak-anak kita, kalaupun dia ada tempat nongkrong atau apapun apa, akan kita himbau untuk segera pulang ke rumah. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kami aturkan kepada Bapak Kapolsek Jetis atas dan juga kepada Bapak Dan Ramil atas dukungannya terhadap persiapan pembelajaran tatap muka yang akan kita laksanakan di semester yang akan datang. Memang SMA Negeri 1 Jetis ini sudah mempersiapkan semuanya, termasuk juga di berbagai faktor dan berbagai segi kurikulum. Ini tadi juga ada pertanyaan, apakah ada istirahat gitu ya, dan ini kita sudah siapkan dari kurikulum untuk tidak ada istirahat, dan nanti kita bagi menjadi 2 sesi, dan itu nanti hanya selama 5 jam, dan masuk per siswa itu pun juga diatur jamnya, juga masuknya, jalan masuknya itu pun sudah diatur, sehingga dan khawatir kita sudah memikirkan semuanya. Nah, ini tadi Bapak Kapolsek tadi mengakhiri pembicaraan, namun ini ada pertanyaan juga dari wali murid untuk Ibu Titis, yakni ini putrinya itu belum mencapai 18 tahun
baru mencapai 18 tahun di bulan Juni nanti. Bagaimana untuk vaksinasi? Ya, terima kasih. Monggo Bu Titis kami sampaikan pada beliau untuk menjawab. Ya, terima kasih Ibu. Jadi begini ya Bapak dan Ibu, untuk vaksinasi ini memang dilaksanakan secara bertahap. Nah, untuk yang pertama kemarin awal itu kita untuk tenaga kesehatan, kemudian yang kedua ini untuk pelayan publik, kemudian selanjutnya yang sekarang ini kita menuju ke lansia. Nah, setelah lansia baru kemudian ke masyarakat umum. Nah, untuk lansia dan masyarakat umum ini kemungkinan nanti akan dijadwalkan per wilayah. Kalau untuk lansia ini sekarang ini kita masih ke lansia nggih ini nggih, baru mulai di bulan ini. Ini kita ada sekitar 4.000 lansia yang memang harus divaksin. Sampai saat ini kita memang baru dapat sekitar 200-an lansia karena untuk vaksinnya memang masih terbatas. Nah, setelah itu baru kemudian ke masyarakat umum. Nah, masyarakat umum ini rencana kita nanti, atau mungkin kalau misalnya nanti ada perubahan akan kita infokan, rencana kita akan bagi per wilayah. Jadi nanti kalau misalnya Ibu di bulan Juni nggih ini 18 tahun. Nah, kalau misalnya nanti sebelum bulan Juni ada jadwal, itu nanti monggo bisa diundur dulu. Kalau belum 18 tahun kan belum menjadi sasaran vaksinasi. Nanti kalau sudah 18 tahun bisa kemudian konfirmasi, karena vaksinasi ini untuk programnya bisa setahun lebih. Jadi nanti masih panjang waktunya. Kalau misalnya nanti di bulan Juni kok kemudian sudah 18 tahun bisa lapor ke puskesmas kalau sebelum itu sudah ada jadwal untuk vaksinasi masyarakat umum. Seperti itu. Kalau sekarang kita masih ke lansia dulu ini. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Titi. Bapak Ibu, untuk presensi mohon untuk diisi link pada room chat. Di situ ada link daftar hadir peserta Zoom meeting. Mohon untuk semua mengisi terlebih dahulu dan jangan sampai lupa Bapak Ibu, karena ini juga penting untuk administrasi kita. Bapak Ibu Wali dan semuanya, monggo kalau ada pertanyaan mau ditujukan kepada beliau para narasumber, dipersilakan Bapak Ibu. Ya. Silakan untuk membuka mic-nya, seandainya mau bertanya bisa melalui raise hand atau melalui room chat. Atau langsung juga bisa, monggo Bapak Ibu, persilakan. Oh ya, sebentar, ini ada pertanyaan. Apakah sudah dibentuk tim Satgas COVID sekolah dan sinten penanggung jawabnya serta kontak tim Satgas? Monggo Bapak Kepala Sekolah. Ini kami. Terima kasih. Untuk sekolah sudah membentuk tim Satgas dan penanggung jawabnya adalah sekolah. Untuk ketuanya adalah wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Dan nomor kontaknya nanti silakan sampaikan, dituliskan untuk nomornya Pak Kasmadi. Lalu tadi juga ada yang bertanya, bagaimana kalau anak itu berasal dari luar kabupaten? Intinya tidak masalah Pak Ibu, yang penting tolong sebelum datang ke sekolah itu mengisi screening awal yang disampaikan lewat Google Form. Sehingga dengan adanya mengisi screening awal itu kalau ada apa-apa kita mudah untuk melakukan tracing. Lalu juga perlu kami ingatkan kepada Bapak Ibu orang tua siswa bahwa selama nanti uji coba pembelajaran tatap muka ini kantin tidak akan buka. Jadi monggo ngasto minum, anak-anak dibekali minum dan makan dari rumah. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Puskesmas. Jadi kantin tidak buka selama uji coba pembelajaran tatap muka. Saya kira itu, dan sekaligus terima kasih ini pada Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil yang sangat support kepada kami, terutama juga masker. Ini kami juga sudah nyiapkan, namun yang namanya anak barangkali ada yang kelupaan dan ada. Terima kasih, monggo Bu. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menjawab. Monggo Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan lagi
berdasarkan pemaparan tadi bahwa SMA Jetis sudah sangat siap untuk PTM-nya. Saya cuma berharap PTM segera dilaksanakan. Ya, memang betul bahwa saya yakin orang tua sangat merindukan anak-anaknya untuk segera masuk karena dengan di rumah itu kita khawatir akan loss karakter, loss learning, seperti yang disampaikan Pak Kepala tadi, dan juga loss segala-galanya ya, kedisiplinan dan seterusnya. Ya, Ustaz, kami ada lagi. Maaf mau tanya, apakah untuk siswa selain prokes dan screening perlu pemeriksaan genom? Titi? Itu. Apakah untuk siswa selain prokes dan screening perlu pemeriksaan ginos? Monggo Bapak, Kepala atau Ibu Titi? Jadi begini, kalau untuk ginos itu kan sekolah tidak istilahnya mempersiapkan itu. Jadi istilahnya monggo kalau istilahnya dari orang tua istilahnya semuanya harus istilahnya mengendaki supaya diadakan itu, kami akan berkomunikasi dengan komite untuk istilahnya menyiapkan tentang fasilitas itu. Oke. Saya kira itu, atau mungkin Bu Dokter, Bu Kepala bisa menjelaskan. Terima kasih Bapak. Sebenarnya kalau misalnya ginos ini perlu apa tidak gitu ya? Kalau memang memungkinkan monggo saja kalau saya Bapak, karena di beberapa sekolah tapi memang swasta ngoten yaitu di Kodia itu memang ada ketika tahap dicoba kemarin itu sempat ada bukan ginos tapi antigen mereka Pak. Jadi di SMP tapi di SMP swasta kayak gitu, salah satu SMP swasta mereka ketika mau masuk itu memang di screening dengan antigen, mereka kerjasama dengan rumah sakit. Jadi semua siswa itu dicek antigen seperti itu. Nah kalau untuk ginos ini memang lebih murah nih dari segi biaya, tetapi untuk pelaksanaan memang akan lebih lama daripada antigen. Karena kemarin itu sempat ada diskusi juga itu antara ginos dan antigen. Nah kemudian rumah sakit memutuskan mereka pakai antigen supaya lebih cepat hasilnya dan lebih cepat pemeriksaannya. Nah, ini monggo saya serahkan ke sekolah kalau memang itu bisa ada malah lebih baik kan, jadi terscreening benar-benar nih Bapak nggih. Monggo nanti dari kesepakatan komite dan sekolah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nanti kita rembuk lagi ya Ibu. Ini kan sekarang ada lagi usulan dari orang tua, dari Bapak Dwi Antoro Nugroho, orang tua dari siswa. Program yang sudah disusun oleh sekolah sudah sangat baik kalau menurut saya. Tinggal nanti anak-anak kita bagaimana melaksanakannya, mengusulkan tetap dilakukan tracking untuk setiap 2 minggu sekali untuk menggunakan Google Form. Untuk mengantisipasi saja, harapannya diisi secara jujur sekaligus melatih anak-anak kita jujur. Terima kasih. Bapak Kepala Sekolah ini, dia yang akan menjelaskan. Iya, terima kasih. Memang yang namanya tracing lewat Google Form ini kita siapkan secara terus, bahkan mungkin nanti mingguan, Pak. Cuman tadi usulan yang sangat bagus, gimana kalau diadakan istilahnya tadi awal tadi ya mungkin nanti kami akan membentuk dengan komite sebagai tindak lanjut usulan yang sangat bagus supaya semuanya benar-benar merasakan aman. Monggo, Bu Sri lanjut. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Barangkali Bapak Ibu yang lain ada lagi pertanyaan yang mau disampaikan? Bapak Ibu jangan lupa ya untuk mengisi presensi, dipersilakan. Yang belum mengisi presensi, monggo untuk diisi pada link yang kami share di room chat. Monggo Bapak Ibu yang lain barangkali mau menyampaikan unek-uneknya ataupun pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih mengganjal untuk ditanyakan, dipersilakan Bapak Ibu. Boleh berikan masukan.
Jadi orang. Apa itu Bu yang tanya? Halo. Halo, Oh, nggih. Monggo silakan. boleh memberikan masukan? Oh, nggih, monggo Bapak. Ye. Monggo. Terima kasih. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Farudin dari Kalurahan Sumberagung. Terima kasih telah diundang dalam acara ini. Memang betul bahwa SMA Negeri 1 Jedes ini ada di wilayah kami. Yang sebentar lagi akan melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Oke, kami sangat mendukung dan mendoakan mudah-mudahan acara belajar mengajar dengan tatap muka ini berjalan dengan baik, lancar. Tapi yang harus diingat bahwa keselamatan siswa maupun guru dan semua pihak ini menjadi hal yang utama. Jangan sampai justru nanti ketidakdisiplinan semua pihak ini menjadikan acara ataupun program ini sebagai klaster seperti apa yang disampaikan Pak Panewu ataupun para pejabat lainnya tadi. Prinsip semua harus ada keterbukaan, kejujuran. Yang saya alami dan saya lihat di wilayah saya sendiri, ada beberapa kasus di masyarakat. Ini yang juga harus menjadi perhatian pihak sekolah nanti. Orang tua juga harus jujur. Ketika di lingkungan tempat tinggalnya ini ada kasus COVID, ya sampaikan saja kepada pihak sekolah. Lalu sekolah melakukan langkah-langkah sesuai dengan protokol kesehatan itu tadi. Oke, jadi harapan saya nanti bisa ada keterbukaan semua pihak. Karena apa? Dengan keterbukaan ini kita bisa saling mendukung, membantu. Seperti kemarin ketika SMA Negeri 1 Jetis ada Bapak Ibu guru yang terkena COVID, ada kerjasama dengan COVID-19 di Kalurahan Sumberagung, kemudian melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan protokol. Itu saja yang saya inginkan, kuncinya disiplin, kemudian ada keterbukaan dari semua pihak. Jangan sampai siswa ini nanti justru jadi mediator membawa virus dari tempat lain ke sekolah, menularkan ke teman lain, kemudian ke keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lurah Kelurahan Sumberagung, Bapak Yudi Farudin. Ini ada pertanyaan yang lain dari Perwitasari. Memungkinkan tidak jika untuk vitamin ada suplai dari sekolah atau puskesmas, meskipun tidak setiap hari, karena tidak semua anak sudah terbiasa dengan minum vitamin untuk jaga kondisi. Bagaimana Bapak? Monggo. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Puskesmas, Bu Dokter, bahwa monggo kepada Bapak Ibu orang tua siswa untuk benar-benar memfasilitasi putra-putrinya terkait dengan gizi yang cukup tadi. Jadi monggo, karena memang kami saat ini juga tidak punya kemampuan untuk menyiapkan istilahnya suplemen tadi. Ya. Jadi, mohon maaf sekali. Kemudian di situ ada pertanyaan, Bu, bagaimana kalau istilahnya ada kasus. Jadi perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu wali murid semuanya bahwa apabila memang terjadi kasus, nanti Pak Panewu selaku Ketua Satgas Pencegahan COVID di tingkat kecamatan ini punya kewenangan untuk menghentikan. Jadi andaikan nanti misalnya berjalan 1 minggu kok terjadi kasus dan dievaluasi ini membahayakan, maka Pak Panewu bisa menggunakan kewenangannya untuk menghentikan. Dan kami akan mengikuti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Nanti seperti disampaikan Pak Kapolsek tadi, nanti setiap mingguan kita akan evaluasi bersama dan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Jadi kami tidak sendiri, kami di-backup oleh Pak Panewu, oleh Pak Dan Ramil, oleh Pak Kapolsek, oleh Bu Kepala Puskesmas
untuk melakukan evaluasi setiap saat. Dan sekali lagi juga Pak Lurah, mohon maaf, ya. Jadi nanti pokoknya kalau ada apa-apa pasti kami akan komunikasi, dan misalnya Pak Panewu punya kewenangan untuk menghentikan kegiatan pembelajaran tatap muka seandainya dirasa ada hal yang mengkhawatirkan. Kami kira itu. Terima kasih Bapak. Ini tadi sudah menjawab ya pertanyaan yang bagaimana jika terjadi kasus, bagaimana alurnya. Ini sudah dijawab oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian di sini ada lagi dari Ibu Eni. Maaf, mungkin perlu form perjanjian pulang ke rumah setelah sesi PTM yang harus ditandatangani siswa, sehingga siswa benar-benar mematuhi dan tidak kumpul-kumpul di luar sekolah. Oke, nanti kita terima kasih sekali atas usulannya, nanti kita pertimbangkan. Kemudian lagi ada, saya orang tua siswa, saran saya ketika pengecekan suhu, sekalian masker yang dipakai anak harus standar atau 3 lapis. Kalau ada anak yang bermasker tidak standar, perlu ditindaklanjuti, matur nuwun. Jadi Bu, tentu saja nanti kita akan selalu usahakan, dan memang Satgas COVID yang di sini nanti terdiri dari Bapak Ibu guru semuanya memang harus greteh untuk woro-woro tentang prokes ini. Bapak Ibu yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Oh, Pak Eko, monggo Pak Eko Moy, dipersilakan. Silakan di-unmute. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua siswa dari Adam kelas 10. Jadi ini kaitannya dengan PTM. Kalau tadi yang disampaikan tentang persiapan yang kaitannya dengan pencegahan COVID, berhubung saya juga mengajar di sebuah madrasah di kota Yogyakarta, ada kegelisahan kemarin saat kelas 12 itu di akhir tetap dilakukan sebuah tes, kalau kami menyebutnya TPHBS oleh Dipora. Nah, jadi juga di profil YouTube saya sudah melihat juga adanya penyesuaian kurikulum untuk masa pandemi ini. Nah, kekhawatiran kami juga, apa yang saya rasakan juga, ini memang kemampuan anak untuk penyerapan belajar, baik materi, pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya, ini memang sangat kurang. Sementara di akhir, itu kebijakan pemerintah sendiri kadang-kala tidak sinkron dengan itu. Misalnya masih ada UTBK untuk masuk ke perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Nah, satu pertanyaan buat sekolah, kira-kira apa usaha sekolah untuk mengejar ketertinggalan ini yang hampir, kalau anak kelas 10 mungkin nggak begitu lama, tapi yang anak kelas 11, anak yang akan naik ke kelas 12, ini mungkin ketertinggalannya cukup jauh. Nah, ini usaha yang akan dilakukan di samping memang tatap muka yang tentunya pasti waktunya sangat kurang. Dan kami juga mungkin para guru di SMA Negeri Jetis bisa membuat sebuah inovasi biar dalam mengontrol belajar anak tidak hanya berbasis pada produk, tapi anak-anak sepengetahuan kami di rumah itu mereka juga kesulitan untuk mencari sumber belajar. Nah, seyogianya mungkin Bapak Ibu bisa membuat atau memberikan panduan ke anak untuk mencari sumber belajar, atau mungkin malah bisa membuatkan video mandiri sehingga anak-anak bisa mendapatkan stimulan dari Bapak Ibu guru yang ada di SMA. Saya kira demikian, Bapak Ibu, terima kasih, dan harapan kami memang ada satu strategi untuk mengejar ketertinggalan belajar anak ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, monggo kasumbangaken Bapak Pak Jamal untuk menjawab pertanyaan ini. Terima kasih sekali kepada Bapak atas sarannya, dan perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan arahan Kepala Dinas di Pura DIY, tentu dalam masa pandemi seperti ini maka kompetensi yang dimiliki siswa ya tidak sesuai dengan saat kondisinya itu normal, sehingga memang belum ada sinergi antara SMA dengan perguruan tinggi, sehingga saat masuk perguruan tinggi ini masih menggunakan tes yang standarnya barangkali masih standar kondisi normal. Namun saya yakin pasti nanti pemerintah akan punya solusinya. Dan untuk sekolah ini
masukan dari Bapak sangat baik. Kami kemarin juga sudah berembuk dengan teman-teman, bagaimana kalau kita mencoba kerjasama dengan pihak ketiga untuk menyediakan konten-konten pembelajaran dan juga link-link pembelajaran yang bisa diakses oleh siswa untuk mengejar ketertinggalan yang ada. Ini sudah kami diskusikan awal dengan teman-teman Bapak dan nanti akan kita tindak lanjuti, Pak. Insya Allah kami akan bersama dengan pihak-pihak ketiga yang memang istilahnya kita nilai baik untuk istilahnya ikut mendorong siswa-siswa mengejar ketertinggalan daripada pembelajaran tatap muka. Mungkin monggo kalau dari kurikulum mau tambahkan silakan. Ya, terima kasih ya Pak. Ini kebetulan saya juga di kurikulum mungkin hanya menambahkan saja dari apa yang disampaikan Bapak Kepala di sebelum nanti ini kan pembelajaran kita tinggal beberapa pertemuan karena nanti tanggal 7 Juni itu sudah melaksanakan penilaian akhir tahun dan ini nanti kita harapkan kita juga menyesuaikan dengan materi-materi yang sudah kita sampaikan melalui Google Classroom. Nah, untuk kaitannya dengan mengejar ketertinggalan, itu sebenarnya kami sudah berembuk dengan Kuiper, namun Kuiper pun juga nanti bisa memfasilitasi sejak awal, tidak harus menunggu di bulan atau semester ke depan. Jadi nanti bisa diawali di ini, bulan-bulan ini itu bisa. Nanti kita akan berembuk lagi untuk mematangkan rencana kita. Karena kemarin kita sudah berbincang-bincang terkait dengan itu. Katen Bapak Ibu, kalau yang nanti terkait dengan teknis apapun nanti akan kita sampaikan mungkin melalui WA group ataupun nanti dengan koordinasi entah melalui Zoom meeting atau nanti WA group ngaten Bapak Ibu. Demikian dari kurikulum. Terima kasih. Dan ini kami lanjut kembali. Ada saran di sini, ya. Terima kasih untuk informasi yang diberikan pagi ini. Sedikit usul, jika siswa di sekolah dalam waktu kurang lebih hanya 3 jam, mungkin sebaiknya tidak makan di sekolah untuk mengurangi anak-anak membuka masker dan supaya setelah selesai pembelajaran siswa segera pulang. Matur nuwun. Ya, terima kasih usulannya. Ya, memang tidak ada istirahat dan anak-anak itu membawa bekal hanya sebagai ya penguat, barangkali nanti memang benar-benar lapar, ya dipersilahkan. Kalau itu area SMA di satu jetis kan luas, ya, jadi nanti bisa di mana-mana, tidak harus dekatan dengan teman yang lain. Itu bisa duduk di area mana saja, itu luas sekali. Ya, nggak usah khawatir bahwa itu, saya kira asal anak-anak itu sudah sadar dengan prokesnya, saya kira nanti bisa terjaga. Monggo Bapak Ibu yang lain, barangkali mau bertanya. Silakan Bapak Ibu. Ya, mungkin saya menambahkan sedikit ya dari kurikulum deh. Itu kan rencananya PTM itu kan kita disebut dengan blended learning atau ada yang menyebut dengan hybrid learning. Nah, itu kan kombinasi antara pertemuan tatap muka dengan luring atau dengan daring maksud saya. Jadi nanti anak-anak rencana kita misalnya mapel yang 4 jam itu nanti di PTM kan 2 jam, kemudian 2 jam yang lainnya itu didaringkan gitu, sehingga tercukupi jam pelajarannya. Jadi jangan sampai nanti pelajarannya itu terkurangi karena hanya tatap muka saja. Karena memang di sesi pertama itu kan nanti 2,5 jam, di sesi kedua nanti 2,5 jam. Jadi dalam satu hari itu ada 5 jam. Maka
siswa misalnya mata pelajaran matematika itu ada 4 jam, itu nanti 2 jam yang di PTM-kan dan 2 jam yang didaringkan. Dan nanti harapannya bahwa Bapak Ibu guru itu akan memberikan materi terlebih dahulu untuk dibaca siswa terlebih dahulu, untuk dipelajari terlebih dahulu. Kemudian ketika tatap muka itu Bapak Ibu guru menerangkan hal-hal yang sulit atau pertemuan itu menjadi efektif karena dengan durasi yang sangat sedikit itu memungkinkan siswa hanya menyerap sedikit materi. Maka diharapkan dengan siswa menanyakan hal-hal yang sulit, maka Bapak Ibu guru menjelaskan. Maka di situ diharapkan konsep pembelajarannya bisa kena kepada siswa atau bisa masuk ke siswa, sehingga siswa menjadi paham. Sehingga memang kami harapkan Bapak Ibu nanti untuk Bapak Ibu guru itu memberikan materi sebelum pembelajaran dimulai seperti itu. Dan untuk kaitannya dengan ekstra, selama ini ekstrakurikuler kita itu tetap jalan karena memang di e-rapot itu harus termuat. Nah, sehingga kita melalui daring. Itu misalnya lomba yang sudah dilakukan itu lomba debat misalnya, lomba debat, ekstra debat itu dilaksanakan melalui daring, melalui Jimit begitu. Tetap berjalan Bapak Ibu. Nah, sehingga terpenuhi kurikulumnya gitu. Seperti itu dari kurikulum. Sebenarnya banyak hal ya, karena ini blended learning itu memang siswa harus berpikir, harus mengeluarkan energi 2 kali juga, karena tatap muka masih juga harus secara daring. Tapi nanti secara daring itu juga mungkin berupa penugasan atau mungkin berupa penyampaian video supaya penjelasannya itu lebih matang atau lebih jelas jika di pertemuan tatap muka itu belum jelas. Saya kira seperti itu kami. Monggo Bapak Ibu yang lain, bila ada pertanyaan dipersilakan. Sepertinya sudah tidak ada. Sinten Bapak Ibu ingkang badhe mundhut presa. Apakah dirasa cukup Bapak Ibu? Jadi kemarin itu Chandra Leo mengajak kita karang kan di luar Indonesia. Halo Bapak Ibu. Apakah dirasa cukup pertemuan hari ini? Kalau sudah, ini saya dari moderator, saya ucapkan terima kasih. Nanti waktu akan kami kembalikan kepada MC, kepada Bu Emma. Dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Sarjati MPDBI yang sudah memandu Sarasehan pada kesempatan pagi hingga siang hari ini, dan luar biasa sambutan atau antusias dari peserta, dari para orang tua wali ya. Hari ini tercatat 220 serta dari seluruh Bapak Ibu guru serta wali murid, yang ini sebuah catatan yang luar biasa, karena biasanya setiap Zoom itu kalau anak-anak itu datangnya separuh itu sudah bagus. Nah ini lumayan ya, berarti menunjukkan antusias dari Bapak Ibu wali semuanya terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang sudah sangat dirindukan ya Bapak Ibu ya. Insya Allah seperti itu. Dan tadi pesan dari para pembicara, terutama Bu Dokter, jangan sampai lupa 5M. Dan kita 5M ini angka 5 ya, angka 5 ini ternyata di SMA Jetis sudah ada 5S ya. Yang karena sekolah ya, S-nya sekolah. Jadi kita punya ini Bapak Ibu,
sekedar informasi bahwa sekolah kita ada sekolah yang pertama dulu kita ada sekolah Adiwata yang pertama ya, yang kedua ada sekolah sehat. Apalagi Bapak Ibu ayo. Yang ketiga sekolah literasi. Yang keempat sekolah berbasis budaya. Dan yang kelima ini yang baru Bapak Ibu, insya Allah nanti kita menjadi pilot project untuk sekolah berbasis TIK. Nah, ada 5 juga ya Bapak. Jadi ini tidak bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan dari seluruh warga SMA Negeri 1 Jetis, terutama dari wali murid. Dan ini nanti sebagai wujud dukungannya, monggo bersama-sama kita wujudkan untuk terwujudnya sekolah 5 tadi yang berbasis banyak sekali ya. Saya kira SMA Negeri 1 Jetis yang mempunyai basis-basis seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau yang lainnya paling cuma 2 begitu ya. Ini SMA Negeri 1 Jetis ada 5. Tapi ini sekaligus juga tantangan bagi kita semuanya bahwa semoga kita nanti bisa mewujudkannya. Bapak Ibu, saya kira acara sudah ada pada penghujungnya, sudah jam 11 kurang ya. Dan ini terima kasih sekali kepada seluruh pembicara pada kesempatan hari ini yang sudah hadir dan penuh antusiasme terhadap acara kita. Dan saya ucapkan pantun buat beliau yang hadir. Cendrawasih terbang ke angkasa, terbang rendah di Kintamani. Terima kasih kepada seluruh pembicara. Jumpa lagi di lain hari. Asam manis rasanya gulai, kari santan tambah bumbunya. PTM akan segera dimulai. Mari persiapkan sebaik-baiknya. Demikian dari kami, Bapak Ibu. Banyak salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi insya Allah di lain kesempatan pada acara yang lain. Dan kita senantiasa berharap kepada Bapak Ibu semuanya untuk senantiasa mendoakan dan mendukung kami dalam pelaksanaan persiapan pembelajaran tatap muka, terutama dalam menyiapkan putra-putrinya. Ya, ada pengumuman dari Bapak Kepala Sekolah? Ada. Kalau tidak ada, marilah kita tutup. Namun sebelumnya, ya ini banyak yang bersuara foto. Ya. Ini kita belum foto, Bapak Ibu. Monggo silakan yang belum menyalakan kameranya, silakan dibuka kameranya. Kita akan foto bersama sebagai bukti dokumentasi acara kita pada kesempatan pagi hingga siang hari ini. Monggo Bapak Ibu, buka dulu. Dikasih apa-apa? Slide 1. Slide 1 siap? Ya. Slide 2. Dari dalam dan luar. Natur Airline. Di Ramadan yang selalu berbeda, kue selalu ada. Melindungi semangat Ramadan. Dulu, kini, dan seterusnya. Tempat? Tempat juga nggak ada fotonya. Oke, nama nggak apa-apa Pak. Itu bukan datang. 5. Nggak ada juga. 6. Tujuh. 8. Ya. Saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu yang belum presensi silakan mengisi presensinya karena kehadiran kita di sini itu adalah didokumentasikan karena daring atau kita on air sehingga ini presensinya juga melalui form ya. Sudah Pak Aryo? Sudah? Untuk foto? Sedikit lagi. Oh, sedikit lagi. Ada yang belum ya, foto? Sudah. Baik, terima kasih atas
partisipasinya. Tadi kita sudah melalui acara dari awal hingga akhir dan sampailah kita pada acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh Bapak Ibu peserta, baik itu dari presenter atau dari narasumber atau dari para pejabat pemerintah setempat, dan juga terutama wali murid SMA Negeri 7 Jetis. Terima kasih atas dukungannya, dan marilah kita akhiri acara kita pada kesempatan pagi hingga siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillah. Amin. Akhir kata dari saya, banyak salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ada Pak Komite itu Pak Sunaryo. Mohon le, bikin le ibu-ibu, bapak-bapak. Pak Panewu, matur nuwun. Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Titis, matur nuwun Ibu. Pak Lurah. Maaf Kamila. Baik. Mohon izin pamit Bapak Ibu, kalau mau bincang-bincang monggo. Boleh diusulkan besok kalau mau ada acara apa lagi begitu ya.